Oke, tes. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Susanto. Saat ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan ini tentang peran quality assurance atau QA dalam agile DevOps, itu dengan pendekatan shift left testing dan juga continuous quality. Ini tugas ditunjukkan untuk melengkapi syarat UTS di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Oke, ini kita langsung share screen aja. Jadi ini materinya, peran quality assurance atau QA dalam agile dan DevOps dengan pendekatan shift left testing dan continuous quality. Mungkin kita bahas detail-detailnya aja atau per partsnya aja. Yang pertama dari QA, ini kita oke, yang pertama kita bahas itu adalah QA. Apa sih QA itu? QA itu adalah quality assurance. Itu suatu proses yang dilakukan untuk memastikan kalau aplikasi yang telah dibuat itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelum proses pengembangan aplikasi itu. Jadi dengan diterapkannya quality assurance ini diharapkan aplikasi tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal. Jadi peran QA itu tidak hanya berfungsi untuk penguji akhir, itu juga bisa sebagai bagian dari tim pengembang untuk memastikan kualitas aplikasi tersebut itu baik dari awal siklus pengembangan. Lalu kita membahas tentang rumusan masalahnya juga, kenapa materi ini tuh ada. Sebentar. Jadi nggak mungkin kalau materi ini dibuat tanpa ada masalahnya. Jadi untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, sebentar kita giniin lagi mungkin ya. Jujur ini agak ribet karena harus ngetik satu-satu, jadi mending langsung saya kupas aja. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama adalah peran QA dalam lingkungan Agile dan DevOps. Lalu yang kedua itu ada yang dimaksud dengan shift left testing dan oke, jadi rumusan masalahnya itu adalah peran QA dalam lingkungan Agile dan DevOps. Lalu juga ada apa sih yang dimaksud dengan shift left testing. Ini adalah rumusan masalah yang akan kita bahas di materi kali ini. Jujur ini kalau misalnya agak lama karena ini harus ketik dan coret-coret, jadi menurut saya ini kurang efektif untuk mempresentasikan sesuatu. Lalu juga kita ke pembahasan selanjutnya tentang QA dalam Agile dan DevOps. Ini kita ke next kertas aja kali ya, next layer biar lebih bersih. Jadi kita akan bahas pertama tentang QA dulu.
Oke. Jadi QA dalam DevOps, QA dalam Agile dan DevOps ini itu merupakan pendekatan modern dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan rilis, lalu juga ada kualitas produk serta kolaborasi antar tim. Jadi proses QA biasanya dilakukan di akhir siklus pengembangan, yaitu ketika sudah hampir selesai. Jadi tim QA itu mengecek apakah aplikasi ini sudah layak diluncurkan atau belum. Nah, setelah itu seluruh kodenya bisa di up atau di rilis untuk user-user yang lain. Dan juga karena pendekatan ini sering menimbulkan masalah juga, seperti adanya penemuan bug di tahap akhir, lalu juga waktu perbaikannya itu juga lama, lalu juga biaya koreksinya itu yang tinggi. Jadi kalau dalam konteksnya, dalam konteks Agile dan DevOps ini, QA itu berfungsi sebagai penggerak utama budaya kualitas dengan memastikan bahwa setiap komponen sistem itu diuji, divalidasi, dan dapat dipantau secara konsisten. Jadi kita tulis aja mungkin ya fungsi QA dalam ini itu Oke, jadi dalam Agile dan DevOps ini fungsi QA itu bisa dibilang untuk memastikan setiap komponen tersebut diuji, lalu juga divalidasi, dan juga dipantau dengan konsisten seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu kita next aja ke QA dalam Agile. Kita gedein aja mungkin ya, biar kelihatan. Jadi QA dalam miring ya, QA dalam Agile itu bukan hanya untuk memeriksa hasil akhir juga, sama seperti yang saya jelaskan tentang konteksnya itu, tapi juga bisa terlibat aktif sejak tahapan awal, jadi sejak tahapan perencanaan pembuatan sistem, lagi khususnya untuk menyusun user story dan juga kriterianya apa aja. Jadi QA itu bekerja berdampingan dengan developer juga, dan juga dengan product owner. Jadi untuk memastikan bahwa setiap user story itu memiliki kriteria dan kualitas yang jelas dan juga terstruktur. Jadi tidak hanya bekerjanya di hasil akhir aja, jadi juga bisa mendampingi dari awal pembuatan atau dari awal sistem itu direncanakan. Lalu juga ada QA dalam DevOps. Ini saya izin kopas-kopas saja biar gak kelamaan kalau ngetik. Jujur ini agak ribet, jadi mohon maaf kalau banyak yang skip karena harus ngetik segala macam.
Jadi kalau QA dalam DevOps ini tuh hmm, dia memiliki peran yang strategis dalam menjembatani kolaborasi antar tim pengembang atau development dan juga tim operasionalnya juga. Jadi tujuan utamanya DevOps itu untuk menciptakan pipeline otomatis mulai dari proses build, proses pengerjaan, proses testing, terus proses deploy, dan juga sampai ke monitoring aplikasi di lingkungan produksinya. Jadi QA ini berperan penting juga dalam memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan dengan lancar sesuai dengan standar kualitas yang konsisten. Jadi bisa dibilang untuk QA dalam Agile dan QA dalam DevOps ini saling menguntungkan satu sama lain untuk keberhasilan aplikasi tersebut agar tidak mengalami gangguan atau error atau bugs juga ketika sudah di deploy atau sudah di apa ya sudah di deploy lah, saya lupa bahasanya itu. Oke, kita next aja mungkin deh ke shift left testing. Itu adalah pendekatan-pendekatannya juga. Ini kita next ke layer berikutnya. Ini kita ketik-ketik lagi. Oke, dan kita akan membahas tentang shift left testing. Jadi shift left testing itu adalah pendekatan di mana aktivitas pengujian itu dilakukan lebih awal dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Itu yang bergeser ke sisi kiri dari software development life cycle-nya. Jadi pendekatan ini tujuannya itu untuk mendeteksi dan memperbaiki cacatnya sistem secepat mungkin sebelum meluas ke tahap berikutnya. Jadi misal ditemukan ada bugs dalam sistem, jadi itu langsung diperbaiki saat itu juga agar bugs tersebut tidak kemana-mana atau tidak nyebar kemana-mana juga. Selain itu tujuan utamanya ini kita tulis lagi. Jadi tujuan utama shift left testing itu untuk mendeteksi bug lebih dini seperti yang sudah saya jelaskan atau saya infokan sebelumnya. Lalu juga untuk meningkatkan kolaborasi antara tim pengembang dan QA juga, serta membangun kualitas yang bagus sejak awal pengembangan aplikasi. Jadi itu penerapannya meliputi static code analis, lalu juga ada unit testing juga, lalu juga banyak tim pokoknya yang terlibat dalam shift left testing ini. Jadi kita langsung next saja ke manfaatnya. Ini saya tulis lagi. Oke, saya gambar lagi. Jadi untuk manfaat shift left testing ini tuh antara lain untuk mengurangi resiko penundaan rilis. Jadi ketika ada bugs itu bisa langsung diperbaiki, bukan yang ketika mau dirilis lalu menemukan bugs dan harus diperbaiki sebelum aplikasi itu dirilis, yang menyebabkan penundaan rilisnya tersebut. Lalu juga manfaatnya itu menurunkan biaya pengujian juga, jadi bisa langsung ketika nemu bugs langsung dikerjakan. Lalu juga meningkatkan kualitas produk, jadi ya seperti tujuannya tadi tuh. Lalu juga manfaat
yang satu lagi itu untuk mempercepat umpan balik atau feedback kepada tim pengembang. Oke. Nah, ini nextnya kita akan membahas tentang continuous quality. Ini kita ketik lagi. Oke. Ini adalah continuous quality. Jadi continuous quality itu pendekatan yang memastikan kualitas perangkat lunak itu bisa terjaga di setiap tahapan proses DevOps-nya, dimulai dari perencanaan, pengembangan, pengujian sampai ke produksinya juga. Jadi kualitasnya itu tidak lagi dianggap sebagai tahap akhir, tapi juga sebagai proses berkelanjutan ke depannya. Lalu kita akan membahas tentang komponennya juga yang ada di continuous. Ini kita tulis lagi, kedekatan. Kita singkat aja continuous quality sebagai CQ. Jadi untuk komponen-komponennya itu mencakup continuous integration atau CI, lalu juga ada continuous testing atau CT, continuous delivery atau CD, continuous monitoring atau CM. Jadi quality assurance ini berperan untuk menentukan materi kualitas, lalu juga mengembangkan script otomatis untuk pengujian serta juga memantau hasil secara real time. Kita bahas lagi tentang manfaat continuous quality mungkin ya. Manfaat dari continuous quality. Kita giniin aja mungkin ya. Jadi manfaatnya itu antara lain untuk meningkatkan keadaan atau keandalan sistem, lalu juga mempercepat proses rilis juga, lalu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk yang kita buat atau yang kita terbitkan. Jadi mungkin ini materi atau yang bisa saya jelaskan tentang shifting testing dan juga continuous quality. Lalu juga kita langsung ke kesimpulannya aja mungkin ya. Ini saya tulis lagi kesimpulan besar-besar. Kesimpulan. Oke, jadi untuk kesimpulannya ini, jadi quality assurance atau QA ini kita tulis saja biar jadi untuk kesimpulannya QA ini memiliki fungsi seperti yang kita jelaskan tadi, itu untuk memastikan kualitas sebuah perangkat lunak pada Agile DevOps dengan pendekatan shift left testing. Di kegiatan pengujiannya itu digunakan sejak tahap awal pengembangan agar kesalahannya itu bisa ditemukan lebih cepat. Dan juga jika menggunakan continuous quality, organisasi bisa memastikan kualitas produk dapat terjaga pada proses pengembangan dan setelah produk itu dipublish. Jadi integrasi QA itu pada siklus DevOps tidak hanya mengembangkan kualitas perangkat lunak, tapi juga dapat mempercepat rilis dan meningkatkan kenyamanan user. Sebuah pencapaian itu bisa
dalam penerapan Agile dan DevOps sangat bergantung pada fungsi QA. Jadi kalau QA yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan akan menjadi kunci sebuah produk yang berkualitas dan juga mampu membantu kebutuhan user dengan cepat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi UAS saya ini tentang quality assurance dalam Agile dan DevOps melalui pendekatan shift left testing dan continuous quality sebagai syarat untuk UTS pengujian perangkat lunak. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang udah menyimak materi yang saya sampaikan tadi selama 20 menit kurang lebih. Mohon maaf kalau semisal ada salah kata atau salah penyampaian, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih udah menonton. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.